Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi di kehidupan sehari-hari. Yang beranggotakan 1. Tokoh Hishron Ramadan, 2. Penesis Meista, 3. Diana Putri Mulyani, 4. Eka Rahmawati, 5. Fauziah Azima, 6. Kalimatus Sadiah, dan yang terakhir Lisa Banuwati. Next. Penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara substansi merupakan kunci emas dalam mempertahankan mutu segala bidang kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan sebagainya. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, masihkah nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan semangat bekerja? Next. Yang pertama, contoh-contoh sikap yang mencerminkan manusia Pancasila dalam dunia kerja yang bisa kita praktekkan. Sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah, yaitu dengan menunjukkan sikap selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita, menjalankannya dengan ikhlas dan sepenuh hati. 2. Memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak, menjauhi kejahatan seperti praktek suap atau korupsi, dan praktek yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja. 3. Tingkat tidak mengganggu, menghalang-halangi atau menghina rekan yang berlainan agama dan beribadah. 4. Mengutamakan kejujuran di atas segalanya. 5. Percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia, sehingga kita wajib mengembangkan sikap potensi yang kita miliki. Dua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menolong teman yang sedang kesusahan. 2. Bersikap adil, tidak membeda-bedakan dalam memilih rekan sekerja, bawahan atau customer. 3. Memiliki sikap saling berbagi, baik ilmu maupun hal-hal positif yang dapat meningkatkan pengembangan diri semua bagian, dari level terendah sampai tertinggi. 4. Meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. 5. Hormat dan taat kepada atasan, meskipun atasan tidak sesuai dengan harapan kita. 3. Nilai persatuan Indonesia. 1. Membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar departemen dalam mengerjakan sesuatu. 2. Tidak membeda-bedakan tim di kantor, asalnya dari mana, sukunya dari mana. Belajar menerima setiap perbedaan tim yang ada di kantor. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Empat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. 2. Berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor. 3. Menerima kekalahan dengan ikhlas. 4. Berani mengungkapkan kesalahan, tindakan semena-mena atau sikap yang sudah menyalahi peraturan perusahaan, baik yang dilakukan rekan sekerja maupun atasan. 5. Melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab.
5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. 2. Seorang pemimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi. 3. Mereka karyawan bukan karena kesamaan suku, ras atau agama, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. 4. Peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 12 bidang pembagian rumpun ilmu oleh Dikti Simblitobas sebagai berikut. Yang pertama, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Misalnya saja berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Sebagai bentuk penerapan sila pertama, selain itu, mengeksplorasi kondisi alam dan lingkungan sebagai sarana menyadarkan umat manusia bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Yang kedua, ilmu tanaman. Dengan mengembangkan keilmuan di bidang pangan yang berkualitas unggul, maka akan berdampak positif pada ketahanan NKRI. 3. Ilmu hewani. Dengan mengembangkan ilmu di bidang hewani, setidaknya bisa memberikan kontribusi positif bagi ketahanan masyarakat. 4. Ilmu kedokteran. Dengan bekerja di daerah-daerah terpencil, setidaknya akan memberikan kontribusi positif pada masyarakat yang membutuhkan bantuan medis. Menolong orang lain tanpa memandang suku, ras, dan agama menjadi perwujudan pengamalan sila kedua Pancasila. 5. Ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan. 6. Ilmu teknik. Berbagai aktivitas yang menyangkut eksploitasi kekayaan alam harus benar-benar dipertimbangkan dengan melibatkan saran dari berbagai pihak, sehingga penerapan sila keempat Pancasila harus dilaksanakan. 7. Ilmu bahasa. Pengembangan bahasa Indonesia hingga bisa diterima dengan mudah oleh berbagai pihak di daerah-daerah setidak menjadi salah satu bentuk dari pengamalan sila ketiga Pancasila. 8. Ilmu ekonomi. Kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat harus bisa diminimalisir dengan berbagai terobosan keilmuan di bidang ekonomi. Namun, jangan lupakan juga nilai ketuhanan dalam setiap aktivitas perekonomian sehingga memiliki nilai ibadah. Sembilan, ilmu sosial humaniora. Bidang kajian ini diantaranya meliputi politik yang beradab, keadilan hukum, hingga pengembangan budaya yang meneguhkan budaya lokal atau nasional. Kalangan profesionalisme harus bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai sosial. 10. Filsafat dan agama. Kalangan profesional ini memiliki peran yang cukup sentral dalam meletakkan nilai-nilai ketuhanan di masyarakat, menciptakan konsep-konsep penyelarasan antara agama dengan filsafat yang mudah dipahami, menjadi salah satu contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila. 11. Ilmu seni, desain, dan media. Menciptakan karya seni, desain, atau media yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ke-12, ilmu pendidikan. Bidang kajian ini meliputi berkontribusi pada meratanya akses pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat. Kesimpulan, kita harus mengimplementasikan setiap nilai-nilai Pancasila baik dalam bidang keilmuan ataupun profesi yang kita jalani saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.